Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Bersama lagi dengan aku Anto, orang yang suka nonton film. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang baru saja rilis di tahun 2021 ini, yang berjudul Mortal Kombat. Film ini menceritakan tentang aksi para petarung bumi yang mencoba untuk menyelamatkan dunia ini dari serbuan makhluk asing dari dimensi lain. Bagaimanakah aksi para petarung bumi ini? Kita saksikan langsung saja ke alur ceritanya. Semonggo. Cerita berawal dari keluarga Hanzo Hasashi, seorang ninja dari klan Shirerui yang tinggal di sebuah pinggiran hutan. Terlihat mereka sangat bahagia dengan dua orang anak laki-laki mereka. Suatu ketika Hanzo sedang mengambil air di sumur, terlihat sebuah tanda naga yang ada di tangannya. Sementara itu di dalam rumah, bayi mereka tiba-tiba menangis dengan keras. Entah mengapa, suhu dalam rumah itu tiba-tiba menjadi dingin. Dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan sebuah pedang yang menusuk pintu rumah mereka, dan darah memercik di mana-mana. Melihat itu, istri Hanzo segera menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai rumah. Ternyata mereka kedatangan tamu tak diundang, seorang ninja dari klan Linkui yang bernama Bihan, yang merupakan musuh bebuyutan dari klan Shirerui. Bihan datang mencari Hanzo untuk membunuh Hanzo dan seluruh anak keturunannya. Bihan ini mempunyai sebuah kekuatan super. Ia dapat mengendalikan es. Sementara di tempatnya, Hanzo mendengar jeritan istrinya. Ia segera berlari pulang. Di tengah jalan, ia mendapati banyak anak buahnya telah tewas, dan sesampainya di depan rumah, ia melihat anak dan istrinya telah mati membeku. Hanzo terlihat sangat shock. Kemudian ia mendengar gerakan di belakangnya. Segera ia berbalik dan langsung menghajar para ninja-ninja itu. Para anak buah Bihan itu memang bukanlah tandingan Hanzo. Hanzo menghabisi mereka satu persatu. Dan setelah menghabisi mereka semua, Hanzo mencari pemimpin mereka. Bihan! Ternyata Bihan telah menunggunya, dan tanpa banyak cakap, Hanzo langsung menyerang Bihan. Bertarunglah dua orang musuh bebuyutan itu. Akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Bihan. Namun menjelang matinya, Hanzo berpesan kepada Bihan agar tidak melupakan wajahnya. Bihan kemudian meninggalkan tempat itu, dan beberapa saat kemudian, nampak tubuh Hanzo bergerak. Ternyata ia belum mati. Sayup-sayup ia mendengar suara tangis anaknya. Dengan sisa tenaganya, ia berusaha bangkit mencari anaknya. Namun tenaganya telah habis. Hingga akhirnya Hanzo benar-benar mati. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh api dan kemudian sirna tak berbekas. Beberapa saat kemudian, Raiden sang dewa petir datang ke tempat itu. Ia mengambil senjata milik Hanzo dan membawa anak keturunan Hanzo pergi dari tempat itu. Ribuan tahun setelah peristiwa itu, Earthlem atau bumi berada di ambang kehancuran. Jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Orlok akan bebas menguasai bumi. Namun, satu ramalan kuno mengatakan akan munculnya seorang petarung kuat dari bumi yang berasal dari garis keturunan Hanzo Hasashi yang akan memenangkan turnamen. Kita kemudian diperlihatkan pada seorang petarung amatir yang sedang mempersiapkan dirinya dalam sebuah pertarungan. Petarung itu bernama Cole. Cole akan menghadapi seorang petarung yang berpengalaman dalam sebuah pertarungan gaya bebas, dan pertarungan pun dimulai. Pada awalnya, Cole dapat mengendalikan pertarungan, namun karena kurangnya pengalaman, lawannya kemudian dapat membalikkan keadaan, hingga akhirnya Cole pun menyerah. Ternyata di sana ada seorang pria yang selalu memperhatikan Cole dalam pertarungan itu. Pria itu bernama Jack. Sementara itu di dimensi yang lain, di suatu tempat yang bernama Outworld,
Bihan, atau yang sekarang berubah menjadi Sub-Zero, datang menemui pimpinannya yang bernama Samsung. Samsung mengkhawatirkan sebuah ramalan kuno yang bisa saja membuat mereka kalah dalam turnamen Mortal Kombat yang akan segera dimulai. Sub-Zero mengatakan bahwa ramalan itu tidak akan pernah terjadi karena ribuan tahun yang lalu ia telah memburu Hanzo dan seluruh anak keturunannya. Karena tidak ingin kecolongan, Samsung kemudian memerintahkan Sub-Zero untuk turun ke bumi dan membunuh semua petarung bumi yang telah terpilih untuk ikut dalam turnamen Mortal Kombat itu sebelum turnamen itu dimulai. Kita kembali kepada Cole. Nampak ia sedang bersama dengan putrinya. Kemudian Jack datang menemui mereka. Jack bertanya tentang tanda naga yang ada di tubuh Cole. Cole pun menjelaskan bahwa tanda itu telah ada sejak ia lahir. Mereka pun kemudian berpisah, namun ternyata Jack terus mengawasi Cole dan keluarganya dari kejauhan. Tiba-tiba saja di tempat itu turun salju, padahal saat itu sedang musim panas. Ternyata Sub-Zero telah ada di sana. Ia kemudian melempari Cole dan keluarganya dengan bongkahan es batu. Jack datang menolong. Ia menyuruh Cole dan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil, kemudian kabur dari tempat itu. Di dalam mobil, Jack kemudian menunjukkan tanda naga yang ada di tubuhnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa makhluk tadi memburu orang yang mempunyai tanda naga seperti itu. Tiba-tiba, Sub-Zero telah menghadang jalan mereka. Jack kemudian menyuruh Cole untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman dan menyuruh Cole untuk menemui seseorang yang bernama Sonya Blade yang akan menjelaskan tentang semua ini. Sementara ia akan melawan Sub-Zero sendirian. Jack mengejar Sub-Zero sampai ke dalam gedung. Ia pun bergerak dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba saja Sub-Zero telah muncul di depannya. Jack berusaha menembaknya, namun Sub-Zero berhasil membekukan senjatanya. Jack memang sama sekali bukanlah lawan yang sebanding dengan Sub-Zero. Dengan mudah Sub-Zero kemudian menghancurkan kedua tangan Jack, kemudian melemparkan tubuh Jack ke bawah gedung. Jack pun tumbang. Ternyata Cole membawa keluarganya pulang ke rumah, dan setelah merasa anak dan istrinya telah aman, ia kemudian mencari orang yang bernama Sonya Blade. Sementara itu, di dalam Outworld, seorang petarung bernama Milena datang melapor kepada Samsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh seorang petarung bumi. Namun, satu orang lagi berhasil lolos. Samsung tak ingin ada lagi yang lolos. Ia kemudian memerintahkan si reptil untuk membunuh Cole. Kembali pada Cole yang telah berhasil sampai di tempat Sonya Blade. Saat Cole tengah berjalan, tiba-tiba seorang wanita menyerangnya. Cole lalu mengatakan bahwa ia disuruh oleh Jack untuk menemui seseorang yang bernama Sonya Blade. Ternyata wanita yang menyerangnya itulah orang yang ia cari. Sonya mengajak Cole masuk ke dalam rumah. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia dan Jack adalah anggota pasukan khusus militer. 7 tahun yang lalu, mereka mendapatkan tugas untuk menangkap seorang buronan di Brasil. Namun penjahat itu mempunyai kemampuan super yang dapat menghancurkan tim yang ia pimpin. Ketika kemudian Jack berhasil membunuhnya, ia melihat sebuah tanda naga di tubuh penjahat itu, dan dengan ajaib, tanda itu berpindah ke tubuh Jack. Sejak saat itu, mereka mencari tahu tentang makna dari tanda naga itu. Dan ternyata, tanda naga itu telah ada sejak ribuan tahun lalu, yang merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi. Orang yang memiliki tanda naga itu adalah orang yang telah terpilih untuk mewakili bumi, melawan makhluk dari dunia lain dalam sebuah turnamen bela diri yang mereka sebut Mortal Kombat. Namun sayang, kata Sonya, banyak di antara mereka kini telah mati, dibunuh oleh makhluk yang sangat misterius. Tiba-tiba sebuah bayangan aneh terlintas dalam pikiran Cole. Ternyata dalam ruangan itu terdapat seorang pria yang sedang dibelenggu. Pria itu bernama Kano. Ia adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar narkoba, dan penjahat yang buruk lainnya. Sikap dan tingkah lakunya sangat menjengkelkan. Kano ini memiliki tanda naga di tubuhnya. Ia mendapatkannya setelah membunuh seseorang yang mempunyai tanda itu. Karena itulah ia menahan Kano. Sonya juga menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai tanda naga itu di tubuhnya. Tiba-tiba lampu dalam ruangan itu padam. Terdengar gerakan, namun tidak tampak siapa-siapa. Ternyata si reptil telah ada di sana.
ia kemudian menyerang Cole dan Kano. Sonya berhasil melukai makhluk itu dengan pisaunya. Makhluk itu kemudian lari ke atas dan mengeluarkan lendir yang bisa melelehkan besi. Kano memanfaatkan lendir itu untuk membuka borgolnya. Ia lalu menyalakan sebuah suar dan berhasil menancapkan suar itu ke tubuh reptil itu. Mereka bertiga kemudian bekerja sama dan berhasil mengalahkan reptil itu. Setelah pertarungan itu, Sonya mendapati berkas penelitiannya telah terbakar, termasuk sebuah peta yang menunjukkan tempat keberadaan Kuil Raiden. Kuil Raiden adalah sebuah tempat di mana nantinya para petarung yang terpilih akan berlatih bersama sebelum mereka bertarung dalam turnamen Mortal Kombat. Tak disangka Kano mengetahui tempat itu, namun ia jual mahal dan tidak mau mengatakannya kepada Sonya. Ia pun lantas pergi. Sonya kemudian menawarkan sejumlah uang kepada Kano, dan Kano yang mata duitan itu pun akhirnya setuju untuk mengantar mereka ke Kuil Raiden. Esok harinya, mereka berangkat ke Kuil Raiden dengan menaiki sebuah pesawat. Ketika sampai di sebuah gurun, mereka harus terjun untuk melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian berjalan kaki, mengikuti petunjuk dari Kano. Setelah cukup lama berjalan, Kuil Raiden belum juga terlihat, dan Sonya mulai jengkel melihat sikap Kano yang sebentar-sebentar berhenti dan mengoceh tak karuan. Kano menuduh Sonya iri karena Sonya tidak mempunyai tanda naga itu. Ia bahkan menantang Sonya untuk membunuhnya agar tanda naga itu berpindah ke tubuh Sonya. Sonya yang mulai terpancing emosinya kemudian meladeni tantangan Kano, dan hanya dengan beberapa gerakan saja ia dapat melumpuhkan Kano. Namun Sonya tidak membunuh Kano. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa saat berjalan, di kejauhan terlihat sosok seorang pria yang sedang berjalan mendekati ke arah mereka. Kano lalu maju dan hendak mengancam, namun pria itu dapat mengeluarkan bola api dari tangannya. Pria itu menjelaskan, ia bukanlah musuh. Ia adalah seorang petarung yang terpilih yang sedang berlatih di Kuil Raiden. Pria itu bernama Liu Kang, yang berasal dari Ordo Shaolin Cahaya. Berempat mereka kemudian berjalan menuju ke Kuil Raiden, dan sampailah mereka di sebuah gua. Mereka lalu memasukinya, dan setelah sampai di ujung gua, ternyata di situ terdapat sebuah pintu rahasia. Di balik pintu itulah Kuil Raiden berada. Di dalamnya banyak sekali terdapat lukisan dinding yang menceritakan tentang sejarah Mortal Kombat. Ketika Cole melihat salah satu lukisan itu, ia teringat akan bayangan aneh yang selalu hadir dalam pikirannya. Liu Kang terus membawa mereka memasuki kuil, hingga sampailah mereka di sebuah ruangan yang luas. Di sini Liu Kang menjelaskan bahwa mereka akan berlatih untuk dapat mengeluarkan kekuatan dahsyat yang masih tersembunyi di balik tanda naga yang ada di dalam tubuh mereka. Jika mereka sampai gagal mengeluarkan kekuatan dahsyat itu dari tubuh mereka, maka musuh akan dengan mudah mengalahkan mereka dalam pertarungan Mortal Kombat, dan mereka akan binasa. Di dalam sebuah ruangan, Sonya mendapati Jack telah berada di sana, namun dalam keadaan pingsan dan kedua lengannya telah putus. Liu Kang lalu menjelaskan bahwa mereka menemukan Jack dalam kondisi yang sudah seperti itu. Beruntung nyawanya masih dapat diselamatkan. Lalu datang beberapa orang yang akan mengobati Jack dan memulihkan kondisinya. Liu Kang lalu membawa mereka masuk dalam sebuah ruangan. Di sana mereka menemui Raiden, si Dewa Petir. Liu Kang berkata bahwa petarung terpilih yang tersisa telah berkumpul. Raiden nampak kecewa dengan mereka karena mereka dalam kondisi yang tidak siap bertarung. Bahkan salah satunya tidak mempunyai tanda naga. Raiden kembali menjelaskan bahwa dalam turnamen Mortal Kombat, bumi telah kalah 9 kali berturut-turut. Jika sampai kalah 1 kali lagi, maka bangsa Orlon akan bebas menguasai bumi, dan manusia akan diperbudak selama-lamanya oleh bangsa Orlon. Pagi harinya, ketika Liu Kang sedang berlatih, tiba-tiba pintu kuil jebol dan Sub-Zero telah berada di sana. Melihat itu, Liu Kang langsung menyerang dengan bola apinya, namun Sub-Zero balas menyerang dan menghajar Liu Kang. Tiba-tiba sebuah topi baja menghantam Sub-Zero. Itu adalah Kung Lao yang datang untuk menyelamatkan Liu Kang. Sesaat kemudian, Shang Tsung dan Mileena datang. Ia kemudian menyuruh Mileena dan Sub-Zero untuk membunuh seluruh petarung bumi dan mengklaim kemenangannya.
Raiden tiba-tiba muncul di tempat itu. Ia kemudian mengatakan dilarang mengklaim kemenangan sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Raiden kemudian menancapkan tongkatnya dan membentuk tirai petir untuk melindungi para petarung bumi. Sadar bahwa mereka tidak bisa melewati tirai petir itu, Samsung kemudian pergi bersama anak buahnya. Mulai saat itu, mereka lebih giat berlatih. Liu Kang mengatakan bahwa kekuatan dahsyat itu akan terbentuk dari arkana masing-masing yang akan muncul setelah mereka mendapatkan tanda naga itu di tubuhnya. Ia dan Kung Lao akan melatih mereka untuk menemukan arkana masing-masing. Sonya tidak dapat ikut berlatih karena ia tidak mempunyai tanda naga itu di tubuhnya. Ia lalu duduk di dekat Jack. Tiba-tiba Jack sadar dari pingsannya dan ia mendapati kedua tangannya telah berubah menjadi tangan robot. Sementara itu di arena latihan, Cole bertarung dengan Kung Lao. Cole dihajar habis-habisan oleh Kung Lao, namun arkana Cole tak juga muncul. Di sesi berikutnya, giliran Kano yang dihajar habis-habisan oleh Liu Kang. Berkali-kali Kano jatuh, namun arkananya juga tak kunjung muncul. Esok harinya, Cole kembali berlatih dengan Kung Lao, namun sama saja arkana Cole tak kunjung muncul. Di tempat lain, dengan ditemani oleh Sonya, Jack berlatih menggerakkan lengan robotnya. Jack terlihat putus asa, namun Sonya terus menyemangatinya. Sonya berkata, "Buktikanlah bahwa kamu bisa, atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Di malam harinya, ketika mereka sedang makan malam, Kung Lao yang mulai jengkel melihat sikap Kano mulai mengejek Kano. Ia mengatakan bahwa Kano adalah petarung bodoh yang tidak berguna. Ia juga mengatakan bahwa Kano bertarung bagaikan seekor anjing. Kano sangat marah mendengar itu, namun Kung Lao tetap mengejeknya. Ketika kemarahan Kano memuncak, tiba-tiba keluar sinar laser dari mata kanan Kano. Ternyata dengan kemarahan Kano, ia telah menemukan arkananya. Kini kemarahan Kano berganti dengan kegembiraan. Pagi harinya, Kano menghajar Cole habis-habisan. Mereka berharap dengan rasa sakit itu, Cole akan dapat menemukan arkananya. Namun sia-sia saja. Cole tak kunjung menemukan arkananya. Ketika Cole sedang beristirahat, Raiden menemui Cole. Raiden mengatakan jika Cole tak dapat menemukan arkananya, maka ia hanya akan menjadi beban bagi yang lainnya. Cole lalu bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan tanda naga ini sejak lahir. Raiden mengatakan bahwa Cole mendapatkan tanda naga itu dari garis keturunannya. Cole adalah keturunan dari salah satu ninja terbaik yang pernah ada, Hanzo Hasashi. Ribuan tahun lalu ketika Hanzo terbunuh, jasadnya masuk ke dalam Netherrealm dengan membawa ambisi balas dendam yang tiada henti. Beruntung ia dapat menyelamatkan salah satu keturunannya, dan selama berabad-abad kemudian, tanda naga itu menurun kepada keturunannya hingga sampai kepada Cole sekarang ini. Namun melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden kemudian menyuruh Cole untuk pulang. Cole pun pulang melalui sebuah portal. Samsung nampak mengumpulkan semua pejuangnya. Di sana ada kapal, Jenderal Reiko, dan Nitera. Samsung mengatakan bahwa ia ingin membunuh para petarung bumi itu sekarang, namun ia harus menyingkirkan tirai petir yang dibuat oleh Raiden. Kapal lalu menawarkan bantuannya karena ia mengenal seseorang di sana, yaitu Kano. Tiba-tiba muncul seorang monster berlengan 4. Ia adalah Pangeran Goro, sekutu Samsung yang siap membantu. Di kuil Raiden, kapal menemui Kano dari balik tirai. Ia kemudian membujuk Kano agar mau bergabung dengan Samsung. Nantinya, ia akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Kano pun terbujuk. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, Cole yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara di dalam gudang. Ia pun bergegas memeriksanya. Di kuil Raiden, Kano berusaha menghancurkan tongkat naga milik Raiden, dan ketika tongkat itu hancur, tirai petir pun mulai menghilang. Samsung dan anak buahnya pun memasuki arena latihan. Kano datang dan melemparkan tongkat naga milik Raiden. Taulah mereka bahwa Kano telah berkhianat. Di rumahnya, Cole diserang oleh penis Goro. Dengan keempat lengannya, ia menghajar Cole habis-habisan. Sementara itu di kuil Raiden terjadi pertarungan. Para petarung bumi nampak kewalahan menghadapi anak buah Samsung. Milena yang menghadapi Sonya dengan mudah dapat mengalahkannya.
Saat mengetahui Sonya tidak memiliki tanda naga, Milena pun pergi. Kano lalu melemparkan tubuh Sonya yang tak berdaya itu dan kemudian menjatuhkan patung di atasnya. Liu Kang juga kewalahan dihajar oleh Kabal. Hanya Kung Lo yang mampu mengalahkan lawannya. Ia berhasil membunuh Kitara dengan topi bajanya. Sementara itu, Cole tak berdaya menghadapi serangan Prince Koro. Saat melihat Cole tercekik, istrinya datang membantu. Kuro yang marah kemudian mengejar istri dan anak Cole. Mereka kemudian menaiki mobil dan hendak menabrak Koro. Namun sia-sia, dengan hanya beberapa pukulan saja, mobil itu pun rusak. Melihat anak dan istrinya dalam bahaya, tiba-tiba saja Arcana dalam tubuh Cole muncul. Tubuh Cole diselimuti baju sirah. Cole kemudian bangkit dan dengan kekuatan baru ia menyerang Koro. Baju sirah itu ternyata dapat mengeluarkan senjata, dan dengan senjata itu Cole akhirnya dapat membunuh Pangeran Koro. Sementara itu di kuil Raiden, Jack berusaha mengangkat batu yang menghimpit Sonya. Ternyata momen itu dapat memunculkan Arcana Jack. Arcana itu berbentuk lengan robot yang mempunyai kekuatan super hingga mampu mengangkat batu besar itu. Raiden tiba-tiba muncul di tempat itu dan memanggil Cole datang kembali. Cole pun kembali ke kuil Raiden, namun kali ini bersama dengan Arcananya. Raiden lalu mengatakan bahwa Cole adalah keturunan Hanzo Hasashi yang masih hidup. Sub-Zero pun terkejut saat mendengar itu. Raiden kemudian berusaha membawa para petarung bumi itu pergi. Samsung yang tak ingin mereka kabur memerintahkan Sub-Zero untuk mencegahnya. Sub-Zero pun menyerang Cole hingga terpental. Kung Lao lalu datang menyelamatkan Cole. Namun Samsung kemudian menangkapnya dan menyedot jiwanya. Liu Kang berusaha untuk menolongnya, namun terlambat. Jiwa Kung Lo telah dihisap oleh Samsung. Raiden kemudian membawa semua petarung bumi itu ke sebuah tempat yang bernama The Void, tempat di mana Samsung tidak dapat mengejarnya lagi. Liu Kang sangat terpukul atas kematian Kung Lo. Jack kemudian bertanya kepada Raiden mengapa ia tidak mau menolongnya. Raiden kemudian menjelaskan bahwa ia memang bertugas untuk melindungi bumi, namun semua dewa dilarang untuk ikut campur dalam pertarungan. Raiden kemudian memberikan senjata milik Hanzo kepada Cole. Cole berkata bahwa mereka harus bertarung secara cerdas. Ia kemudian mengungkapkan gagasannya bahwa mereka harus bertarung secara terpisah. Ia kemudian meminta bantuan kepada Raiden untuk memisahkan para petarung Outworld itu, dan kemudian mereka akan melawannya satu persatu. Raiden pun menyetujuinya. Jack melawan Reiko. Sonya akan menghadapi Kano, sementara ia dan Liu Kang akan bersama-sama menghadapi Kabal dan Milena. Jika rencana ini berjalan dengan lancar, mereka nantinya akan bersama-sama menghadapi Sub-Zero, karena Sub-Zero adalah petarung terkuat di antara anak buah Samsung, dan pertarungan pun dimulai. Jack menghajar Reiko habis-habisan dan kemudian berhasil memukul kepala Reiko hingga hancur. Di tempat lain, Sonya melempar wajah Kano dengan sebuah botol kimia yang membuat Kano tidak bisa mengeluarkan sinar laser lagi dari matanya. Sonya juga berhasil menancapkan sebuah patung kecil ke mata Kano yang membuat Kano tewas. Alhasil, tanda naga di tubuh Kano berpindah ke tubuh Sonya. Sementara itu, Liu Kang yang berhadapan dengan Kabal berhasil membuat Kabal terbakar dengan jurus naga apinya. Sonya kemudian muncul di tempat Cole dan langsung menghantam Milena dengan tinju lasernya yang membuat Milena tewas dengan perut bolong. Ternyata Sonya dapat langsung menemukan Arcananya setelah mendapatkan tanda naga. Sementara itu di rumah Cole, nampak istri dan anaknya sedang bersiap untuk pergi. Mereka takut akan kedatangan monster aneh lagi di rumah itu. Namun ternyata Sub-Zero telah ada di sana. Di tempat lain, Cole yang sedang bersama dengan Sonya dikejutkan dengan kemunculan sebuah asap hitam, dan dari kepulan asap hitam itu keluarlah tubuh Sub-Zero dengan membawa gelang milik anaknya. Melihat itu, Cole langsung mengejar Sub-Zero masuk ke dalam kepulan asap hitam, dan tiba-tiba Cole telah berada di suatu tempat yang banyak terdapat es. Di sana ia melihat anak dan istrinya telah membeku. Sub-Zero menghantamnya dari belakang. Cole bangkit dan kemudian menyerang Sub-Zero habis-habisan. Namun Sub-Zero terlalu kuat.
Kul malah dihajarnya. Kul yang terdesak kemudian mengeluarkan senjata milik Hanzo dan menyerang Sub-Zero. Namun Sub-Zero berhasil merebut senjata itu. Sub-Zero nampak kaget ketika melihat senjata milik Hanzo, dan tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Orang itu adalah Hanzo Hasashi yang bangkit dari neraka untuk menuntut balas. Hanzo yang kini telah berubah menjadi Scorpion itu bertarung dengan segenap amarahnya. Kul kemudian membantu Scorpion untuk menyerang Sub-Zero. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion, namun ia dihajar habis-habisan oleh Kul. Scorpion mengeluarkan api dan membebaskan dirinya. Hal itu juga membebaskan keluarga Kul. Kul dan Scorpion kembali menghajar Sub-Zero hingga tak berdaya. Scorpion lalu membakar tubuh Sub-Zero yang sudah tak berdaya itu dengan api yang keluar dari mulutnya, dan Sub-Zero pun tewas. Setelah berhasil membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero, Scorpion pun pergi. Raiden kemudian muncul bersama dengan para petarung lainnya. Tak disangka, Shang Tsung ternyata juga datang ke tempat itu. Ia mengatakan bahwa ia belum kalah dan akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih besar. Karena terlalu banyak bicara, Raiden kemudian mengirimkan Shang Tsung kembali ke dalam Outworld. Di depan para petarung, Raiden berkata bahwa pertempuran belum selesai. Mereka harus dapat menemukan orang yang mempunyai tanah naga itu dan mengumpulkannya. Keesokan harinya, seorang promotor datang menemui Kul untuk mengajaknya bertarung kembali. Namun Kul mengatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan berakhirlah cerita ini. Assalamualaikum dan terima kasih.